everyone, perkenalkan saya Beatrice Keisha Simaremare. Saya adalah mahasiswa angkatan 2019 dari jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Samratulangi. Jadi guys, dalam video kali ini saya akan membahas tentang formulasi sediaan tablet vitamin C yang saya beri nama Befensi. Jadi tablet vitamin C ini digunakan untuk menjaga daya tahan tubuh. Kemudian formulasinya. Di dalam setiap tablet Befensi terdapat vitamin C sebanyak 50 mg digunakan sebagai zat aktif, kemudian talkum sebanyak 5 mg digunakan sebagai lubrikan, amilum 15% yaitu 3,75 gram digunakan sebagai penghancur, dan laktosa ditambahkan hingga 100% yaitu sebanyak 15,75 gram digunakan sebagai bahan pengisi. Setelah formulasi, sekarang kita ke metode pembuatan tabletnya. Jadi, metode yang saya gunakan adalah metode secara kempal langsung atau tanpa proses granulasi. Tablet Befensi ini dikemas dengan wadah tertutup yang berbentuk tabung dan memiliki label berwarna hijau yang berarti obat bebas yang dapat ditemukan di toko, warung, ataupun apotek. Yang namanya formulasi pasti memiliki kekurangan dan kelebihan dari setiap bahan yang digunakan. Sekarang kita akan membahas kelebihannya dulu. Kelebihan yang pertama, laktosa memiliki pH yang stabil. Kelebihan yang kedua, amilum yang kita gunakan sebagai bahan penghancur dapat tercampur dengan sebagian besar bahan obat. Dan yang ketiga, kita menggunakan metode kempal langsung, di mana lebih ekonomis dan hanya memerlukan proses yang sedikit. Tadi kita udah bahas kelebihannya, sekarang kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, talkum memiliki sifat lincir yang kurang baik. Yang kedua, amilum jika dalam keadaan kering dapat stabil, namun jika dipanaskan dapat menjadi lembab dan mikroorganisme dapat tumbuh. Dan yang ketiga, karena kita menggunakan metode kempal langsung, maka kesulitan untuk mendistribusikan zat aktif dalam dosis tinggi dengan kompresibilitas yang buruk. Nah, sekarang kita masuk ke dalam evaluasi tablet. Evaluasi yang pertama adalah uji keseragaman bobot. Dilakukan dengan cara menimbang 20 tablet, kemudian hitung bobot tiap tablet. Jika ditimbang satu persatu, tidak boleh ada tablet yang bobotnya menyimpang dari rentang yang sudah ditentukan. Kemudian yang kedua adalah uji keseragaman ukuran. Dilakukan dengan cara mengambil 20 tablet, kemudian ukur diameter dan ketebalannya menggunakan jangka sorong. Diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali dan tidak boleh kurang dari sepertiga tebal tablet. Uji yang berikutnya adalah uji waktu hancur. Dilakukan dengan cara memasukkan 5 tablet ke dalam keranjang, kemudian turun naikkan keranjang secara teratur 30 kali tiap menit. Tablet dinyatakan hancur jika ada bagian tablet yang tertinggal di atas kaca, kecuali fragmen yang berasal dari zat penyalut. Waktu yang diperlukan untuk menghancurkan kelima tablet tidak lebih dari 15 menit. Evaluasi yang berikutnya adalah uji kekerasan tablet. Dilakukan dengan cara menguji 10 tablet, satu persatu diletakkan pada landasan mesin uji kekerasan. Angka yang ditunjukkan pada skala menunjukkan kekerasan tablet dalam satuan kilogram. Kekerasan tablet yang baik adalah 4-8 kg. Nah, evaluasi yang terakhir adalah uji kerapuhan tablet. Dilakukan dengan cara mengambil 20 tablet secara acak, bersihkan dari debu, kemudian ditimbang. Kemudian, tablet dimasukkan ke dalam alat, lalu jalankan selama 4 menit dengan kecepatan 25 rpm. Persyaratannya adalah kerapuhan tidak lebih dari 1%. Nah, sekian dulu video pembahasan dari saya. Saya mengharapkan like serta komentar dari teman-teman semua. Thank you for watching and see you on another video.